Jadi waktu itu pertamanya STM-nya kita itu ikut basket. Ya, biasanya kan kita ikutnya tawuran. Kita nggak ada uang buat beli sepatu. Jadi Pak Dani nanti ke Jakarta, ada klub-klub papan atas kayak dulu ada Aspak Jakarta, Satria Muda gitu. Jadi Pak Dani pergi ke mesnya. Sepatu bekas. Ada sepatu bekas nggak? Waktu di IBL, kita masuk ke IBL gitu ya. Kita tahun ketiga gitu kita masuk ke profesional. Satu-satunya tim profesional yang dari kampus. Itu ketemu sama yang pakai sepatu itu, Mas. Bayang. Yang punya sepatu gitu, sepatu bekas gitu, kita main sama mereka gitu. Thank you udah ngelatih anak saya. Saya nggak bisa ngasih uang, dia bilang gitu. Saya cuma bisa ngasih ini, dikasih kunci motor, dikasih PPKB, suruh balikin nama, dikasih helm. Menurut saya coach pantas dibayar dengan ini gitu. Wah, saya langsung merinding kan gitu, saya merinding gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sobat Mas Bagus kedatangan sahabat Mas Bagus, di mana beliau adalah salah satu coaching staff di perbasketan dan punya pengalaman banyak dan menarik tentunya. Mari kita kenalkan Coach Meldy. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Ya, Mas. Ini lagi main di Jogja atau bagaimana, Mas Meldy? Lagi main ya. Main ya? Oh. Soalnya sekarang pengangguran, Mas. Loh? Ya, pengangguran. Walah. Gimana awalnya kok bisa mengenal basket tuh dulu awalnya gimana, Mas Meldy? Jadi saya sebenarnya dulu pemain voli. Awalnya? Tahun berapa itu, Mas? Waktu sekolah. Saya sekolah dulu di STM. Oh, STM. Ya, STM. Saya dulu suka voli gitu. Terus, nah guru olahraga saya lihat. Guru olahraga saya itu kan pelatih basket. Pelatih basket. Ya, namanya Pak Suhendra namanya. Suhendra. Nanti ada cerita itu saya sama guru olahraga saya. Cocok. Jadi waktu saya main voli, dia lihat, wah ini anaknya lompatnya tinggi, mau bisa main voli gitu. Nah terus sebenarnya saya ditipu sama pelatih basket saya itu, guru olahraga saya itu. Gitu. Dia bilang ke saya begini, Mel, kamu pengen jadi pemain voli nggak gitu? Oh mau. Dulu kan saya sekolah dekat rumah saya. Daerah mana maksudnya? Saya aslinya kan Padang. Oh, Padang. Jadi saya di Batu Sangkar. Dari Sangkar. Batu Sangkar itu 1 jam, namanya Sumanik, daerah Sumanik desa gitu kan gitu. Terus saya sekolah dekat rumah, STM, Mas. STM. Memang kehidupan saya nggak nyambung sama sekali dari sekolah. Oke. Karena dari SD sampai SMP gitu saya mondok. Oh, mondok. Terus keluar dari pondok, masuk STM. Dulu jurusan saya otomotif. Oh. Ya sekarang jadi pelatih basket gitu. Nggak nyambung sama sekali. Nah terus, oh boleh, saya bilang boleh gitu kan ya. Dari sekolah saya itu ke tempat latihan voli itu kan di kota kan, itu 10 kilo gitu jaraknya. Ya udah saya pergi ke sana, sampai di sana ya saya lihat nggak ada orang latihan voli. Oke. Ya nggak ada orang latihan voli gitu kan gitu. Terus yang guru olahraga saya itu bilang, klub volinya udah bubar. Oh, gitu. Ya, Alibi kali ya. Alibi, ya. Klub voli udah bubar. Yaudah kamu pegang bola dulu deh. Jadi saya waktu itu latihan sama, padahal saya udah dulu pakai sepatu Dragon gitu. Terus kaos kaki tinggi gitu. Oh. Pendek gitu. Buat main voli kan. Gitu ya udah. Terus ya udah saya coba pegang bola basket. Saya belum bisa apa-apa, belum bisa dribble apa segala macam itu belum bisa gitu. Cuma waktu itu saya dikasih kalau pertandingan saya dikasih job desk itu buat rebound gitu ya. Kamu rebound aja dulu deh gitu karena kamu belum bisa dribble gitu kan gitu. Jadi awalnya seperti itu gitu. Nah, waktu itu saya masih belum sepenuhnya ke basket. Jadi masih setengah-setengah gitu kan. Jadi pas di kampung saya masih latihan volley. Terus saya ke basket. Nah, waktu ada pertandingan basket gitu ya. Saya ikut sekolah saya itu yang STM gitu. Ya, padahal itu baru. Oh, berarti beriringan itu, Mas, antara basket sama volley bareng? Beriringan, saya beriringan jalan gitu. Sempat waktu itu kan mau ke Porda juga, tapi saya pilih basket. Nah, jadi waktu itu pertamanya STM-nya kita itu ikut
basket. Ya, biasanya kan kita ikutnya tawuran. Biasanya kita ikut tawuran, tapi kan kita ikut basket. Nah, waktu itu kita juara gitu, sekabupaten itu. Di basketnya itu? Jadi waktu pembagian piala, yang bagikan kan bupati. Bupatinya nanya ke saya, ini di STM Sumanik itu ada lapang basket nggak sih? Nggak ada. Jadi waktu pertandingan basket itu, guru olahraga saya cari 9 orang yang bisa passing aja. Jadi dia ngajarin peraturan langsung. Nah, itu kita juara gitu kan, di situ juara, dan juara pertama dan terakhir sampai sekarang. Ya. Nah, itu awalnya saya sejak itu jatuh cinta lah gitu. Sama jatuh basket. cinta ke basket gitu. Itu tahun berapa itu, Mas? 2000 berapa ya? Ya, tahun 2000 kalau nggak salah. 2000-an ya? 2000, tahun 2000. Soalnya saya sekolah telat terus, Mas. Maksudnya Jadi habis dari pondok saya nganggur. Oh, telat masuknya, bukan telat datang Iya, sekolahnya? habis dari pondok saya nganggur. Nganggur 2 tahun tuh baru STM. Tambah STM juga saya nganggur lagi, baru kuliah gitu kan. Jadi banyak nganggur ya. Dari pengalamannya Mas Meldi, hal apa sih yang menarik Mas Meldi untuk kenapa sih aku harus memilih basket sementara basicnya Mas Meldi ini kan suka volley? Iya. Itu apa? Hal yang menarik. Barangkali bisa buat cerminan teman-teman tuh bahwa basket itu kan terlepas kitanya suka juga passion ya. Iya. Tergantung terapan siapa yang membawa juga kan. Itu apa Mas? Hal menarik apa? Kalau saya hal yang menarik di basket itu karena basket itu olahraga tim. Ya, solidaritas olahraga tim, teamwork gitu kan gitu. Terus kerjasama tim. Nah, di basket itu memang kita diajarkan yang pertama disiplin. Ya, waktu coach saya yang pertama gitu ya, itu memang itu lebih aneh gitu menurut saya peraturannya. Dan saya sekarang mau adopt karena nggak berani juga adopt gitu. Karena dia nganggap coach saya basket itu memang hal sakral juga gitu. Kalau mau latihan juga harus siap semua. Telat 1 menit kita dihukum lari gitu kan. Itu saya saat sekarang saya lihatnya poinnya bukan hukuman sebenarnya. Mungkin waktu kita jadi atlet dulu, iya. Waktu jadi atlet dulu kita, wah ini kita telah dihukum nih. Gitu. Tapi sebenarnya dia ngajarin kita tuh disiplin. Disiplin dengan waktu gitu. Walaupun itu telat 1 detik. Telat 1 detik, saya nggak boleh latihan. Duduk di pinggir. Duduk di pinggir lapangan, cuma nonton sampai selesai. Karena 1 detik. Intinya kita menghargai waktu gitu. Nah, menghargai waktu, disiplin, dan selain itu ya di basket kita juga apa ya, lebih hustle aja Mas gitu. Kayak kerja keras diajarin di dalam itu gitu. Nah, sampai sekarang saya lihatnya basket bukan hanya dalam permainan, tapi saya lihatnya secara holistik keseluruhan. Karena di basket itu bukan hanya ngajarin how to dribble, how to passing, shooting gitu ya. Jadi kita mengajarin anak-anak kita dengan kedisiplinan, kehidupannya mereka gitu. Betul. Nah, saya ada satu cerita. Waktu saya udah jadi pelatih, ada pemain saya namanya Yosua Jojo, ya di Satya Wacana di Salatiga gitu. Itu saya suruh latihan basket itu niat, suruh kuliah nggak mau, nggak mau. Suruh sekolah dia nggak mau, dia pengennya basket aja. Gitu. Jadi saya dulu mungkin agak disiplin ke anak-anak di Satya Wacana karena bangun tim dari awal. Mungkin nanti saya ceritakan prosesnya gitu ya. Dia asli Bangka, Bangka Belitung, Yosua tuh. Sekarang dulu dia Setara Muda, sekarang di Prawira Bandung. Waktu saya ke Bangka, itu orang tuanya nyamperin saya. Nyamperin saya kaget, saya orang tuanya Yosua. Ya, terus dia bilang, "Coach, terima kasih ya. Setiap malam tuh Yosua cerita tentang coach. Oh, Coach Melly tadi cerita harus nelpon orang tua setiap hari. Ngomong ke orang tua harus sopan gitu. Sejak itu dia berubah. Ya, karena Yosua nggak pernah telepon mamanya, nggak telepon papanya gitu ya. Waktu itu saya kaget gitu. Ternyata kita sebagai pelatih itu ternyata punya impact yang luar biasa ke pemain kita. Se-respect itu ya? Iya, se-respect itu gitu saya lihat. Seperti itu. Ngeri ya.
Ternyata basket itu nggak cuman permainan ya Mas ya. Iya, Tapi karena tentang menurut saya, pembentukan karakter juga iya, ya. jadi pelatih itu berat, dan menurut saya pekerjaan yang paling menarik di dunia ini jadi pelatih basket menurut saya. Leadership. Iya, leadership gitu. Kita nggak ada gelar gitu, kita cuma dipanggil coach sama pemain. Kita nggak berharap pemain itu nanti balas budi ke kita, nggak gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Dari saya udah 15 tahun pengalaman jadi pelatih. Sekarang ada pemain saya yang mungkin udah sukses gitu. Saya juga nggak mengharapkan sesuatu dari mereka gitu. Ya, saya cuma bangga suatu saat dia ketemu saya nih di pinggir jalan, coach. Gitu. Dia panggil saya coach gitu. Betul. Ya, itu aja kepuasan kita gitu. Iya. Dari perjalanannya Mas Meldi tentang filosofi basket tadi, mulai kapan Mas Meldi itu meniti karir dan memilih bahwa basket itu adalah pilihan saya dan memfokuskan untuk divisi kepelatihan? Itu mulai kapan itu Mas? Jadi awalnya itu 2007. 2007, Oke. saya dulu tamat selesai STM itu saya nganggur dulu. Terus saya masuk kuliah di Universitas Negeri Padang. Saya kuliah di Padang 6 semester. Dulu saya pemain, ya main basket sampai di mahasiswa sama prapot juga. Nah, waktu itu ada seperti coaching klinik. Jadi itu ada pelatih nasional datang. Ya, pelatih nasional itu sekarang jadi ketua Perbasi Indonesia Pusat, Pak Dani Kosasi. Dia datang ke Padang. Waktu itu saya panitia Mas, jadi saya nggak ikut. Jadi saya datang, katanya ada pelatih nasional datang ke Padang gitu. Ya udah saya datang ke sana. Terus ada teman saya yang ketua panitianya itu udah senior saya, namanya Bang Akiro gitu ya. Udah saya datang, saya nemenin Pak Dani, saya lihat dia ngajar basket. Sebelum itu saya sama pelatih saya udah ngelatih anak-anak juga gitu di klub saya yang tadi gitu kan gitu. Terus nggak tahu waktu makan siang Pak Dani bilang ke saya seperti ini, kamu sekarang semester berapa? Saya bilang semester 6 Su gitu. Saya manggilnya Susu. Sekarang saya manggilnya Papa karena semua pemain manggilnya Papa kan gitu. Kamu mau ikut Susu ke Jawa nggak belajar basket? Saya bilang, Su, saya sekarang lagi semester 6. Saya mau fokus kuliah gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah selesai dia tawarin, udah malam kita pulang. Saya diantarin sama abang yang tadi, itu abang ketua panitia tadi, Bang Kiro. Dia bilang ke saya, Mel, kalau tadi tawarannya ke saya tinggalin kuliah saya gitu. Saya pergi. Kaget saya. Duh, gitu ya bang gitu kan. Ya udah, saya telepon mama saya. Mah, saya mau cuti dulu kuliah 2 tahun. Saya mau belajar basket ke Jawa gitu. Kan mama saya ngambil pusing, silahkan keluar gitu kan. Kalau misalnya kita di Minang itu kalau anak cowok yang merantau gitu, orang tuanya kan senang. Ya memang bukan takdir sih, semua anak cowok itu ya harus keluar. Ya harus keluar gitu. Oke, saya telepon pelatih saya yang tadi, guru olahraga saya. Dan guru olahraga saya itu sampai sekarang itu jadi orang tua saya, orang tua angkat saya. Karena saya waktu umur 8 bulan, saya kan mama sama papa saya pisah gitu. Jadi yang ngajarin saya kehidupan gitu, kepemimpinan gitu ya pelatih saya tadi gitu. Ya guru olahraga saya gitu kan. Ya udah, dia bilang guru olahraga saya, Mel, kita yang di Sumatera ini harus keluar. Karena dari tahun ke tahun basket Sumatera itu ketinggalan sama Jawa. Jauh. Dari segi fundamental, dari segi pertandingan itu kita kalah gitu. Ya udah, saya telepon lagi tadi Susu itu. Su, saya berangkat. Besok temui saya di sini. Ya udah. Saya bilang, Su, saya berangkat. Lah, kuliahmu gimana? Saya tinggal, Su. Saya cuti. Saya cuti 2 tahun. Serius. Saya dibawa ke Semarang. Ya, berangkat ke Semarang. Ternyata sampai di Semarang, itu Susu itu belum ada tim basket. Jadi saya ikut dia, Wirawiri ke sana, saya ikut dia gitu.
selama di Semarang itu, Mas, kita masukin proposal ke setiap kampus. Mas Meldi. Udinus, semua kita masukin proposal. Kita mau bangun tim basket Pusdiklat yang prospeknya bagus gitu ya, buat Jawa Tengah. Betul. Itu nggak ada, kampus itu nggak ada yang respect. Akhirnya kita ke Salatiga. Oke. Akhirnya ke Salatiga. Tapi waktu saya masuk ke kota Salatiga, itu saya baca selamat datang di kota Salatiga gitu. Saya buka kacanya pintu mobil, itu udaranya dingin, sejuk. Kayak ada feeling gitu ya sama batin saya gitu. Kotanya ini, wah enak banget gitu ya. Ya udah. Akhirnya kita masuk ke kampus Satya Wacana. Deal di situ, Mas. Tahun berapa itu, Mas Meldi? 2007. 2007. Deal di situ. Ya udah. Rektornya oke, setuju kalau kita bangun Pusdiklat basket. Ya, jadi belum ada pemain. Pemain waktu itu ada head coach Satya Wacana yang sekarang, namanya Jerry Lulowang. Ya, masih ada pemain kayak Valentino gitu ya. Terus ya udah, kita waktu itu numpang di rumah pemain basket juga namanya Martin. Kita numpang di situ. Belum ada gor. Belum ada uang gitu kita buat latihan basket. Akhirnya Susu itu kan di samping dia basket, dia pendeta juga. Dia pendeta juga gitu. Jadi dia ngomong ke jemaatnya, ibu-ibu, sekarang kita ada tim basket Satya Wacana. Kita ada mes. Waktu itu masih numpang ya. Sudah ada mes. Terus kalau ada yang mau nyumbang kasur bekas gitu ya, ya kita terima. Berarti waktu itu kita nge-create dari nol. Waktu itu kita nggak ada budget buat latihan basket. Jadi ada gor basket di Salatiga itu. Kita pergi ke sana, kita temui pengelolanya. Kita pengen gratis latihannya. Ya kalau Pak Dani mau gratis latihannya, latihannya dari jam 4:30 pagi sampai jam 7. Karena jam 7 sampai malam full. Ya udah nggak apa-apa. Itu kita semua jam 4 udah bangun. Jam 4 udah bangun. Yang Kristen udah doa, yang Muslim kayak saya udah siap persiapan sholat subuh, udah gosok gigi. Belum ada kendaraan dari mes kita ke gor, itu jalan kaki. Itu jalan kaki gitu. Udah kita latihan di sana free, gratis. Sampai jam 6:30. Sampai jam 6:30. Ya begitu siklusnya sampai berapa, satu tahun itu kita juara di Jawa Tengah. Oke. Waktu juara di Jawa Tengah, mulai ada yang lirik, mulai ada perhatian. Dulu pemain saya, Mas, kita nggak ada uang buat beli sepatu. Jadi Pak Dani nanti ke Jakarta, ada klub-klub papan atas kayak dulu ada Aspak Jakarta, Satria Muda gitu. Jadi Pak Dani pergi ke mesnya. Sepatu bekas. Ada sepatu bekas nggak? Jadi sepatu bekasnya dikumpulin, dibawa Salatiga. Itu kalau Pak Dani keluar kota, itu kita udah feeling, aduh ini ke Jakarta nih gitu. Pas dia balik tuh kita senang, karena pasti dapat sepatu. Dan ya sepatu anak-anak itu yang dipakai anak-anak itu waktu di IBL, kita masuk ke IBL gitu ya, kita tahun ketiga gitu kita masuk ke profesional, satu-satunya tim profesional yang dari kampus. Ya itu ketemu sama yang pakai sepatu itu, Mas, bayang. Yang punya sepatu gitu, sepatu bekas gitu, kita main sama mereka gitu. Tahun berapa itu, Mas, masuk pertama kali? 2009 kalau nggak salah, 2009 gitu. Nah awalnya, jadi saya dulu kerjanya saya dulu tukang pel. Ya, jadi sebelum anak-anak latihan basket, jam 4 saya udah ke lapangan. Sama teman saya Daniel namanya. Itu saya ngepel lantai dulu, di mes saya nyiapin jersey, saya bawa galon air minum, utility gitu semua ya, utility saya gitu. Karena saya ada basic di olahraga gitu ya, saya ngerti lah olahraga. Ya udah saya mimpin stretching gitu. Saya ngerti dengan kondisi fisik gitu ya. Saya ngelatih fisik anak-anak dulu. Itu saya siapin semua. Jam 6:30 nanti
itu susu udah pulang ke mes duluan. Dia masak. Dia masak buat anak-anak. Walaupun masak telur ceplok, mie gitu ya. Saya lanjutin itu ngelatih. Nah, dulu saya sama susu itu memang di-push buat belajar. Jadi dia beliin buku basket, dikasih ke saya baca, saya aplikasikan, suruh nulis gitu. Setiap hari saya nulis. Setiap hari saya nulis gitu. Setiap hari baca buku gitu kan. Dulu memang saya nggak kepikiran ngomongin salary. Ya, jadi 3 tahun pertama itu bangun tim itu, ya memang kita nggak ada bulanan kita. Itu nggak ada bulanan kita. Dari kampus itu? Dari kampus, dari itu kita nggak ada bulanan. Prosesnya seperti itu gitu. Ya, sampai sekarang itu ya istilahnya sekarang udah oke semua. Ada sign kontrak lah, sepatu, semua dapat semua gitu. Tapi kesimpulannya waktu itu saya bangun tim itu. Memang bangun tim dengan air mata dan darah menurut saya gitu. Ya, dari saya pun juga gitu ya. Dari di tahun kedua saya bilang ke Susu, saya mau pulang ke Padang. Saya mau lanjutin kuliah nih. Saya mau lanjutin kuliah. Susu bilang nggak usah, lanjutin di Solo. Jadi saya kuliah di Solo, di UTP Solo, swasta. Saya lanjutin. Ngemplak itu ya? Ya, jadi waktu itu kita di tahun ketiga itu kita udah latihan dapat GOR ya. Udah ada dana subsidi dari kampus, kita bisa bayar GOR. Jadi saya jam 8 sampai jam 10 saya ngelatih anak-anak di GOR Salatiga. Selesai latihan saya mandi di GOR gitu. Terus saya naik motor ke kampus, saya kuliah. Nanti jam 3 saya balik lagi. Saya sore anak-anak fitness sampai S2 selesai. Saya S2 di UNS, ilmu keolahragaan. Gitu, sampai selesai S2-nya. Gitu. Nah, sejarahnya saya punya motor itu lucu gitu Mas. Jadi saya waktu itu kan saya nggak ada pemasukan. Jadi saya bilang ke Susu, saya boleh privat nggak? Jadi saya privat anak pendeta, namanya pendeta Bagus di sana, anaknya cewek ya. Saya privat basket. Ya waktu saya privat anaknya banyak achievement lah, banyak bisa lolos ke DBL gitu kan gitu ya udah. Akhirnya dipanggil ke rumahnya, coach, thank you udah ngelatih anak saya. Saya nggak bisa ngasih uang, dia bilang gitu. Saya cuma bisa ngasih ini, dikasih kunci motor, dikasih PPKB, suruh balikin nama, dikasih helm. Menurut saya coach pantas dibayar dengan ini. Gitu. Wah saya langsung merinding kan gitu, saya merinding gitu. Ya cuma saya sekarang itu setelah 15 tahun jadi pelatih gitu ya. Saya memang sadar kita pelatih basket itu memang harus ikhlas kadang-kadang Mas gitu. Kadang memang gaji pelatih basket di Indonesia nggak sesuai harapan kita gitu per bulan. Tapi kalau caranya hidup kita gitu ya, kita prepare dengan bagus, ya kita benar-benar seperti pelatih profesional gitu ya. Walaupun gaji kita ratusan ribu, tapi kita ikhlas sama pemain. Ada ya, karena jalannya. Tuhan pasti ngasih dari tempat yang lain. Betul. Nah saya yakin itu gitu loh. Betul. Saya yakin itu. Betul. Nah itu sejarahnya saya bangun tim di Satya Wacana gitu Mas. Gitu. Itu sempat berapa tahun Mas membangun dan sampai besar si Satya Wacana tersebut? Saya di Satya Wacana 14 tahun. 14 tahun. Ya 2 tahun yang lalu saya resign dari Satya Wacana. Gitu karena waktu itu kan saya memang diplot sama Susu jadi pelatih fisik. Ya. Jadi saya pengen jadi pelatih basket gitu. Ya, saya pengen jadi pelatih basket, tapi saya ditempatin jadi pelatih fisik gitu. Karena memang waktu itu saya lebih strike ke anak-anak. Ya, saya bukan senang konflik sama anak-anak gitu, tapi dengan anak-anak kita mau anak-anak tuh sukses di basket. Ya, kita nggak mau mereka ya maaf ya kayak hidupnya urakan gitu, kita nggak mau. Nah saya lebih keras di situ waktu itu gitu loh
Ya mungkin Susu lihat saya, oke ini leadershipnya kuat nih anak. Passion lah ya. Ya udah. Jadi saya minta keluar dari timnya profesional, ya. Saya bilang, saya nggak mau ikut profesional. Boleh nggak saya pegang tim Liga Mahasiswa Satya Wacana gitu. Itu yang setelah 14 tahun itu? Enggak, di dalam perjalanan 14 tahun itu, sebelum ke pelatih pro. Itu ya udah, oh nggak apa-apa, saya pegang tim 5-nya, saya nggak urus timnya sama Susu. Jadi saya pegang, waktu itu kita lolos ke Limanas, Liga Nasional. Gitu. Waktu itu Susu lihat saya, oke lah gitu ya, perjuangan anak ini oke lah jadi head coach. Nah, perjalanan saya jadi head coach di IBL. Jadi Susu, kita ada pertandingan hari Sabtu itu nggak bisa karena ada acara pernikahan penting, dia harus hadir. Ya, kamu bawa tim deh. Itu pertama kali? Iya. Jadi head coach? Karena saya rasa, ya jadi head coach. Saya bawa tim. Itu menang hari itu. Waktu menang, dia telepon saya, udah deh kamu jadi head coach. Dan saya rasa kita hanya bisa planning, kita hanya bisa ngikutin, ya gitu. Tapi ada waktunya nanti kita itu sampai ke keinginan kita. Kita nggak tahu, kan misteri kan mas, gitu. Misteri ya. Bermimpi gitu. Karena itu boleh. Bermimpi boleh gitu. Karena jadi Susu bangun tim itu waktu itu mas. Kita setiap Kamis malam itu ada meeting malam. Jadi saya paling ingat waktu itu acara itu kita meeting malam, kita bahas tentang planning 10 tahun, 5 tahun ke depan itu kita bahas. Disuruh catat mas. Suruh catat, kamu 5 tahun mau jadi apa, 10 tahun mau jadi apa. Saya catat, saya pengen jadi pelatih 5, pelatih Popnas, pelatih PON gitu, pelatih Timnas, pelatih profesional. Saya S2, S3 profesional gitu. Dan setelah saya 14 tahun mas, saya lihat catatan itu. Saya S3 sama profesor yang belum. Dari catatan itu, alhamdulillah ada semua. Iya. Jadi memang kita disuruh bermimpi itu memang betul menurut saya. Bermimpi aja, kita mau jadi apa, memang ya, kejadian. Tapi ya itu tadi, kita harus struggle gitu ya, perjuangan konsisten, ya. Ya itu sih perjalanannya mas. Tapi kembali lagi ke karakter ya mas ya. Balik lagi. Nah, kadang-kadang orang itu bermimpi itu kan tidak menyesuaikan dirinya di porsi apa. Tapi kalau mungkin lah ya, Kak Mas Meldi kan orangnya suka mengkoreksi sebelum langkah. Betul. Ya kan? Dan suka dikritik tipikalnya walaupun tidak dimasukin hati kali ya. Dipendam aja sih. Dalam perjalanannya Mas Meldi, di dalam tim basket itu kan ada beberapa orang pemainnya Mas ya. Total berarti 10 ya. 10. Sekarang kita di mes banyak ya, ada 15 pemain. Caranya Mas Meldi memahami karakter pemain basket, dari fundamental apa yang Mas Meldi alami, tahu dan bahkan terapkan, itu caranya menilai gimana Mas? Iya. Terlepas berinteraksi langsung ya, gitu. Kalau selama jadi pelatih ya, mungkin dari 15 tahun sampai sekarang itu setiap pemain, setiap individu itu beda-beda masalahnya, beda-beda perilakunya, beda-beda pendekatannya. Itu. Karena waktu saya di Satya Wacana nih, ada pemain yang mungkin dari keluarga kita, jadi pelatih itu sebenarnya kita harus komunikasi sama pemain juga. Kita harus ngerti latar belakangnya juga. Keluarganya seperti apa, kehidupannya keluarga seperti apa, orang tua seperti apa gitu. Kadang seperti saya kan gitu. Saya balikin ke diri saya sendiri. Karena di kehidupan saya hanya punya orang tua perempuan. Dan saya cuma ketemu mama saya itu malam aja, karena pagi mama saya tani ke sawah gitu. Jadi saya memang nggak dapat input. Waktu saya masuk basket, ketemu pelatih saya, guru olahraga saya, di situ saya diajak komunikasi, diajarin hal-hal yang positif tentang kehidupan ke depan seperti apa gitu loh, gitu. Nah jadi itu yang saya adopsi. Waktu di mes saya juga, karena pelatih itu juga
pelatih itu harus bisa jadi orang tua buat pemain, harus jadi teman buat pemain, gitu. Nah, jadi pelatih itu hanya di lapangan, hanya di lapangan basket. Di luar lapangan basket, semua kita jadi kakak dia, kita jadi parent dia, gitu. Karena apa namanya, pemain itu lebih mendengarkan kata-kata pelatihnya, Mas. Lebih ya, Selama 15 tahun ya, selama 15 tahun. Ya. Karena saya lihat anak saya sekarang umur 8 tahun. Anak saya 8 tahun latihan basket. Saya anterin latihan basket. Terus saya lihat dia latihan basket, oke, ya. Sampai di rumah saya kasih tahu, "Nak, itu salah." "Oh, nggak bisa ya?" "Enggak, aku nanti kalau rumah tuh dimarahin pelatihku." Gitu. Iya. Karena ya aku pelatih basket juga gitu loh. Karena mau ngomong sama anak gitu kan. Dia nggak dengar. Ya, begitu maksudnya kekuatan kata-kata seorang pelatih itu ke anaknya seperti itu gitu loh. Jadi saya lebih pendekatan individu, personal, beda-beda ya. Kadang ada yang pemain yang mesti selalu dipush, ya, dibangkitin semangatnya gitu kan. Ada pemain yang kadang kita ngomongnya terlalu tinggi, dia tersinggung gitu, dia baper. Nah, itu ada membedakan apa, Mas? Yang mengklasifikasi bahwa oh dia orangnya gitu. Itu dari keluarga itu biasanya. Itu dari keluarga tadi, Mas. Oh, tapi kalau secara individunya Mas Meldi menyeleksi orang itu terlepas input dari keluarga apa? Apakah ada metode terapan bahwa suruh kayak kuesioner psikolog atau apa? Itu saya dapatnya waktu itu di tim nasional. Jadi waktu saya di tim nasional junior KU16, jadi kita ada tes psikologi buat semua pemain. Di tim PON saya juga ada tes psikologi, karena ada pemain yang temperamen, meledak gitu. Ini orang kenapa? Dia main jago, kita butuh dia gitu. Tapi kalau nanti diganggu sama pemain lawan, itu dia nonjok gitu ya, lupa diri gitu kan gitu. Akhirnya kita tes psikolog gitu ya. Emang hasilnya itu, kita nggak berani ngomong ke anaknya. Tapi itu buat pribadi coach itu pribadi coach gitu kan. Itu penting gitu. Di step seleksi itu penting menurut saya gitu. Dan saya juga di Satya Wacana juga berapa kali adopsi seperti itu gitu. Nah, dari situ nanti saya menentukan bahasa pendekatan ke pemain. Ya berarti fundamental dasarnya itu. Iya, gitu kan? Betul gitu. Oke. Dilihat dari perjalanan Mas Meldi dan perjuangan itu ngeri loh, Mas. 15 tahun. 15 tahun. Semula mungkin dibohongin karena volley nggak ada jadi basket, malah impact-nya juga malah jadi besar. Tapi perjalanan Mas Meldi sebagai head coach di tim profesional mungkin, tantangan terberat apa yang menjadi kayaknya aku nggak mampu nih, tapi aku harus bisa. Itu apa selama perjalanan itu sampai detik inilah? Iya. Oke, boleh ngopi dulu? Silakan, ayo. Cus. Soalnya ini ayo. Pembicaranya agak dalam nih. Aduh, enak kopinya. Ini kopi apa, Mas? Sebut merek biar ada sorotan. Terus gimana itu? Ya, kalau tantangan saya tuh dari Satya Wacana ya. Karena saya jadi pelatih, saya menghasilkan pemain setiap tahun. Ya, jadi di Satya Wacana itu kontrak pemain 4 tahun sampai dia selesai S1-nya, dan itu dia bebas menentukan pilihan mau kemana gitu. Saya keliling Indonesia, saya scouting pemain, saya ambil pemain dari SMA, masuk ke Satya Wacana. 2 tahun pemain itu, target saya itu dia udah di profesional. Tapi saya belum bisa, istilahnya bisa menikmati hasil dari pemain itu karena risikonya kita tim kecil. Tahun keempat selesai dia diambil tim besar. Itu yang setiap pemain saya diambil. Di situ waktu itu saya tantangan buat diri saya ngerasa saya capek ngelatih gitu. Saya capek ngelatih karena saya pengen juara juga gitu di IBL. Mimpi saya pengen juara. Pengen juara dengan anak-anak muda gitu kan gitu. Tapi
dengan kondisi statusnya kita tim bawah gitu ya. Setiap 4 tahun sekali itu pemain yang bagus itu udah pergi ke tim besar gitu. Kayak sedikit menyesali. Iya, gitu. Di situ apa ya, antara berhenti atau enggak lanjut jadi pelatih basket gitu. Itu yang tantangan saya sebenarnya gitu. Istilahnya saya ditemukan dengan kondisi itu setiap tahunnya gitu. Tapi saya mikirnya seperti ini. Ya udah deh, 4 tahun apa yang kita bisa capai dengan anak ini? Apa yang saya bisa buat dari anak ini? Karena menurut saya pelatih basket itu pertama menemukan, kedua mencipta. Gitu. Karena kita makhluk Tuhan, Tuhan kan pencipta gitu. Jadi kita juga dikasih istilahnya sifat Tuhan, walaupun nggak seperti Tuhan gitu. Jadi kita menemukan atlet, kita menemukan bakat, talenta gitu ya. Kita poles, ya kita create. Anak ini mau jadi apa gitu. Dan itu yang saya kerjakan 14 tahun di Salatiga gitu. Dan tapi saya pengennya juara. Saya pengen anak ini bukan hanya binaan aja gitu. Ya terakhir saya di Satya Wacana itu satu-satunya tim kampus yang saya bangun dari nol. Kita bisa lolos playoff. Itu waktu lolos playoff itu saya lihat, saya tambah yakin lagi kalau saya ada potensi, Mas gitu. Dan saya waktu itu saya bermimpi, ya saya pengen ke ya tim papan atas gitu ya. Kayak lihat mereka kan, waduh, ini enak ya di sana gitu kan. Mungkin gitu. bagian dari mimpi yang iya, bagian dari mimpi. Ternyata bisa tercapai lah. Waktu saya berpikiran seperti itu, ini saya ketemu Coach Yobel di Satria Muda, itu di Jogja waktu itu saya ketemu. Waktu saya ketemu sebelum latihan, Coach Yobel bilang ke saya, Coach, enak ya jadi kamu. Bisa create pemain, bisa bereksperimen ke pemain gitu. Dan itu yang saya lupa gitu di Satria Muda, pemain-pemain juniornya. Karena saya fokusnya menang, fokusnya juara. Tapi satu sisi saya mikirnya, Coach, ide kamu enak ya, saya pengen di posisi kamu juga gitu loh gitu. Tapi ya kehidupan selalu dua sisi gitu menurut saya gitu kan gitu. Tapi sisi, ya jadi itulah pendekatan ke pemain ya, mungkin psikologi pemain gitu, bicara ke pemain, motivasi ke pemain. Jadi agendanya kita setiap Kamis itu, Kamis ini kita materinya psikologi nih. Kamis depan nanti kita manage keuangan, kita panggil dosen keuangan tuh, ekonomi. Kan kita di kampus, kita di kampus kan gitu, kita apa aja kan bebas menurut saya. Ya psikologi, terus keuangan gitu kan, terus ya banyak lah yang kita ini. Terus ya di situ karena Universitas Kristen, ya setiap malam ya kita juga yang ada yang non Muslim sama pendeta gitu ya. Pokoknya bukan hanya basket kita create di sana. Tapi perjalanannya Mas Meldi tentang psikolog ataupun menilai karakter seseorang pemain, pernah nggak dalam perjalanannya itu, maaf ya, miss dalam dasar koreksinya Mas Meldi, oh orangnya si A ini ABCD, ya kan karakternya Mas Meldi bisa make sense, tapi dalam prakteknya dia beda sama ini, bisa berubah. Iya, karena kan pasti. banyak manusia itu mempunyai dua kepribadian tuh Mas. Karena dalam tekanan tertentu dia bisa seperti ini, dalam rilis tertentu dia bisa seperti ini gitu. Pernah nggak mengalami sosok pemain seperti ini? Pernah. Satu pemain dari Medan juga, itu sebelum pertandingan itu dia ngumpet, Mas. Ngumpet, nanti ngumpet di kamar mandi. Kita cari berarti? Karena pressure, grogi gitu ya. Jadi dia takut salah, takut kalah, takut diomelin pelatih. Rasa takutnya itu dicampurin jadi satu itu. Nah itu yang buat pemain itu, kan kita pengennya pemain itu siap. Kan situasional di waktu latihan sama situasi game itu kan beda jauh. Beda. Betul. Makanya saya kadang situasi latihan itu saya buat seperti pertandingan. Oh pertandingan ada musik, ada ini suara penonton, ya udah kita create gitu loh. Pakai musik juga kita cari gitu, ada tepuk tangan gitu. Jadi biasa udah ada adaptasi, ya udah adaptasi, udah kebentuk di situ gitu. Nah, ya tapi itu
bukan hal gampang. Ya, kalau secara pelatih ya gitu ya, ngomong ke pemain itu memang bertahap. Emang ada treatment yang kita kasih apa ya, kepercayaan penuh gitu ke pemainnya gitu Mas gitu. Ada, saya alami seperti itu ada. Iya. Ngumpet gitu. Kalau ngomong ngumpet ya rasa terkonsisten malah enak. Iya, kita maunya begitu kan gitu. Tapi dia nggak bisa satu sisi kan datang. kita mikirin dia harus berubah Iya, gitu. benar. Iya kan? Satu sisi kita harus mikirin dia harus keluar dari zona itu gitu. Karena dia bukan hanya basket, nanti dia akan berkeluarga. Dia akan hidup sama anaknya gitu, betul, kan gitu. Betul. Itu yang pelatih itu mikirnya jauh. Sejauh gitu Mas ya? Jauh itu. Padahal dia sendiri sebagai pelaku belum tentu mikir. Iya. Kalau ini Mas, tips dan saran dari Mas Meldi untuk tetap konsisten di divisi kepelatihan dalam tanda kutip basket Indonesia, itu apa? Pastinya di dalam proses untuk meng-create menjadi Mas Meldi sekarang kan menurut saya panjang, tidak mudah, penuh dengan cobaan, dan ya pastinya ada berkah juga di situ, jenuh. Itu apa saran dan tipsnya dari Mas Meldi? Karena saya yakin lah di dalam sebuah pilihan itu kan pasti banyak hal yang dikorbankan. Iya, betul. Gitu loh. Itu apa kalau dari Mas Meldi? Saran saya mungkin ke coach yang satu profesi dengan saya, entah itu di pelatih sekolah gitu ya, pelatih profesional. Maksud saya pelatih profesional itu hanya jenjang. Ya, tapi balik lagi ke basicnya kita itu, saya itu pelatih basket. Ya, mau di profesional, mau di bawah gitu ya. Saran saya yang pertama itu belajar. Menulis. Ya. Karena basket ilmunya itu update. Berubah terus Mas gitu. Ya, peraturan 2 tahun sekali juga berubah gitu ya. Apalagi basket juga sudah ada sport science sekarang, teknologi gitu. Betul. Kita boleh negara luar seperti Amerika, Jepang gitu ya, yang sudah berkembang gitu basketnya, kita boleh jadikan motivasi itu. Ya, saya sekarang lihat pelatih-pelatih kadang ada update di IG, dia update tim Jepang, pemainnya pendek, lawan gede gitu, tapi bisa main. Kalau saya cukup jadi motivasi aja gitu loh, kalau saya ya gitu. Nggak perlu mengikuti? Maksudnya gini, kita perbaiki kualitas kita dulu aja. Iya, makanya kembali back to basic. Betul, karena kadang kita terlalu lihat di sana, tapi kita aja masih ngelatih anak-anak masih 2 kali seminggu gitu latihan kita. Betul. Ya, orang di sana latihan setiap hari. Nah, itu kita bisa rubah dulu nggak? Di sekolah, di latihan klub kita rubah dulu itu kulturnya. Latihan setiap hari dulu. Ya, baru nanti kita bicara seperti Jepang, Korea gitu, Amerika gitu kan. Dan saran saya sih itu sih. Maksudnya sebagai pelatih lebih open, jadi pelatih bertanya, harus cari guru menurut saya ya, dan belajar satu sama lain gitu. Itu aja sih Mas. Betul. Kalau terakhir nih Mas Meldi, harapan Mas Meldi ke depan apa dalam divisi kepelatihan? Terus akan fokuskah di kepelatihan ataukah expand ke usaha atau bisnis lain? Buat saya nggak ada kata jenuh jadi pelatih gitu ya. Saya pengen, dari dulu saya pengen jadi pelatih tim nasional. Amin. Saya pengen fokus develop yang muda-muda gitu. Biar gitu ikut aja. muda ya? Biar ikut muda. Biar ikut muda. Mas Meldi, sebelumnya saya terima kasih atas waktu, terus berceritanya pengalaman menjadi pelatih basket yang semula cuman ya saya bilang dibohongin, dan akhirnya menjadi salah satu penghasilan, pengalaman, dan bisa menjadi leadership buat teman-teman atau pemain-pemain yang lain yang sudah jadi di luar sana. Semoga kedepannya lebih baik dan menjadi barokah buat Mas Meldi sekeluarga. Terima kasih Mas Meldi atas waktunya. Terima kasih Mas, sama-sama.